Judul: Teror Pocong 7 Malam. Jangan keluar selepas maghrib. Apalagi kalau engkau mendengar suara lonceng kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sebelum kita lanjut kisah ini, kami tidak memaksa kalian untuk percaya kisah ini. Tapi kami akan senang jika kalian menulis di kolom komentar tentang pendapat dan hikmah tentang kisah ini. Selamat mendengarkan. Pada Kamis malam Jumat, Legi, tanggal 14 Sura, telah meninggal dunia seorang tokoh adat tua bernama Pak Jatmiko di desa Tlogomulyo, sebuah dusun sunyi di lereng Gunung Lawu. Kematian beliau dinyatakan wajar karena usia dan komplikasi. Namun kejanggalan terjadi saat pemakaman. Tali pocong Pak Jatmiko dikabarkan tidak ditemukan saat akan dikuburkan. Warga mengira itu hanya kelalaian. Tapi malamnya terdengar suara lonceng kambing berdentang dari pekarangan rumah duka. Suara itu tak diikuti binatang, tapi oleh bau anyir dan getar tanah yang tak terlihat. Malam pertama, warga bernama Mbak Lestari, pemilik warung di ujung gang, melihat pocong melompat pelan-pelan di depan warungnya. Tapi pocong itu tak menghilang, malah mengetuk-ngetuk pintu dengan suara seperti kayu lapuk. Mbak Lestari menutup warungnya lebih awal. Udara malam itu tidak biasa hening yang aneh, seperti suara desa ditelan oleh tanah. Pukul 23, saat hendak tidur, terdengar ketukan dari lantai rumah panggung kayunya. Tok, 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 seperti dari bawah rumah. Awalnya ia kira tikus atau anak kecil main. Tapi ketukan itu ritmis. 3 kali, lalu diam. 3 kali lagi, lalu diam. Ketika ia menempelkan telinga ke lantai, terdengar bisikan. Serak. Tertahan. Seperti suara orang berbicara dari dalam tanah. 3 malam, 3 tali, 1 terlepas. Mbak Lestari menjerit, menyalakan lampu tapi tiba-tiba lampu meledak. Dalam kegelapan di kaca jendela, muncul pantulan kain putih berdiri diam. Besoknya Mbak Lestari ditemukan menggigil, matanya merah penuh pecah pembuluh darah. Ia hanya berbisik, dia belum diikat. Dia belum dikunci. Keesokan harinya Mbak Lestari ditemukan linglung, duduk memeluk kaki sendiri. Ia terus menggumam. Dia belum dikembalikan. Belum dikembalikan. Malam kedua. Salah satu remaja desa, Rian, mencoba merekam penampakan dengan drone. Saat hasil rekaman diputar, terlihat sosok pocong berdiri diam di atap rumah Rian, menatap langsung ke arah kamera. Anehnya, tidak ada atap dalam sudut pengambilan itu. Rian, remaja tanggung, tertantang oleh rumor. Ia dan temannya tegar membawa kamera dan duduk di pos ronda dekat makam Pak Jatmiko. Mereka tertawa-tawa, tak percaya. Pukul 1 pagi cuaca mendadak kabut. Suhu turun drastis. Lalu terdengar lonceng kambing berdentang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tegar menunjuk ke genteng rumah warga, ada pocong berdiri di sana. Diameter. Namun yang aneh, pocong itu menghadap ke dalam rumah, bukan keluar.
Tegar masuk ke rumah itu, penasaran, meninggalkan Rian. 5 menit, 10 menit, Tegar tidak keluar. Rian mengecek video drone-nya. Dalam video itu, terlihat jelas. 2 sosok putih berdiri di genteng. Satu menghadap luar, satu menghadap ke Rian. Ia menjatuhkan kamera dan lari. Keesokan harinya, Tegar hilang. Hanya sepasang sandal ditemukan di depan makam, dengan satu lonceng kecil diikat pada talinya. Malam harinya, Rian menghilang. Sepeda motornya ditemukan di depan makam Pak Jatmiko. Kamera ponsel miliknya memutar ulang sendiri video pocong itu dari belakang. Malam ketiga, seorang ustaz kampung datang dari desa tetangga untuk menenangkan warga. Ia membawa air ruqyah dan berdoa di dekat makam Pak Jatmiko. Namun saat ia menyiram air kenisan, tanah tiba-tiba mendesis, seperti disiram minyak panas. Ustaz itu jatuh pingsan. Saat sadar, ia menangis keras dan berkata, "Bukan pocong biasa. Itu yang pernah dikurung dulu, zaman penjajahan." Pak Lurah Darmo mencoba menenangkan warga. Ia mengadakan pengajian kecil di mushola. Beberapa warga berdoa, meskipun wajah mereka pucat. Pukul 2 pagi, seorang ibu berteriak dari dapur mushola. Di dinding putih yang lembab, muncul bekas tangan berlumur tanah, seperti seseorang menepuk-nepuk dari dalam dinding. Tangannya banyak, bukan 2, tapi 5, 7, mungkin lebih. Tiba-tiba terdengar suara guling jatuh dari rak mushola. Di atasnya ditemukan ikat kepala Pak Jatmiko yang seharusnya dikubur bersamanya. Tanah di bawah rak mendadak retak sendiri. Dan dari celah itu menguar bau menyengat, busuk dan basah. Malam keempat, bayi menangis tanpa wajah. Seorang ibu muda, Mbak Rika, baru melahirkan 2 minggu lalu. Bayinya menangis terus di malam hari sejak malam pertama teror. Tapi malam keempat berbeda. Tangisan terdengar bukan dari bayinya, tapi dari bawah tempat tidur. Saat suaminya menunduk dan menyalakan lampu senter. Terlihat sesosok bayi berbalut kain kafan, tidak memiliki wajah, hanya lekukan hitam di mana seharusnya ada mata dan mulut. Bayi itu mengeluarkan suara tangis seperti orang tua dalam, serak dan terpotong-potong. Bayinya yang asli, mendadak diam dan matanya berubah putih total selama 1 jam. Malam kelima hingga keenam, pengusiran gagal. Ustaz dari desa seberang, Ustaz Faiz, datang membawa tim untuk pengusiran jin. Mereka membawa kitab, air ruqyah, dan speaker. Begitu doa dimulai, tanah mulai bergetar tanpa gempa. Lalu satu persatu, dinding rumah di sekitar retak secara bersamaan. Dari setiap celah retakan, muncul ujung kain kafan, menjulur keluar seperti akar, panjang, menjuntai ke lantai. Ustaz Faiz membaca doa keras-keras tapi tiba-tiba lidahnya keluh. Ia memegang lehernya, lalu muntah tanah bercampur serpihan tulang kecil. Speaker menyala sendiri, dan terdengar suara rekaman. 7 malam, 7 langkah, 7 jiwa, satu saja tak menyaksikan, maka kalian akan melihatku selamanya.
Malam ketujuh, malam terakhir, desa sunyi. Warga yang tersisa dikurung rasa takut. Mereka berkumpul di balai desa, bersama Pak Lurah, Mbak Rika, dan segelintir orang yang belum pergi. Lampu menyala, air wudhu disiapkan. Doa terus dibaca. Namun tepat pukul 00.13, semua jam berhenti. Lonceng kambing berdentang 7 kali. Pintu balai desa terbuka, perlahan. Di luar berdiri pocong bukan hanya 1, tapi 7. Semua sama, tapi satu di tengah menunduk pelan seperti mengenali semua orang. Kafan pocong utama robek di dada dan terlihat di baliknya tanda bekas luka jahitan berbentuk angka 7 di dada Pak Jatmiko. Pocong itu menunjuk ke tengah ruangan. Tempat kursi kosong, di mana dulu Pak Jatmiko duduk setiap rapat desa. Satu persatu lampu padam. Warga menjerit. Tapi suara mereka ditelan sunyi. Dan dalam gelap terdengar terakhir kali, siapa yang akan mengikatku malam ini? Setelah malam ketujuh, balai desa kosong, Pak Lurah menghilang. 3 warga terakhir ditemukan dalam posisi duduk menghadap kursi kosong di ruang rapat, mata terbuka tapi kosong dan tubuh kaku. Pemerintah desa tak bisa menjelaskan. Namun seorang warga yang selamat Mbah Raji, dukun tua yang tinggal di gubuk bambu, tiba-tiba kembali dari pengasingannya. Dengan suara serak dan mata merah seperti habis menangis darah, ia berkata, "Kalian semua tidur terlalu tinggi, padahal yang datang melompat dari bawah." Petunjuk Mbah Raji. Mbah Raji menjelaskan bahwa makhluk yang mereka sebut pocong bukan lagi arwah, tapi ciptaan dari kebencian, penyesalan, dan tali yang tidak diikat dengan ikhlas. Ia mengungkap bahwa Pak Jatmiko dulunya pernah memenjarakan jin pocong zaman penjajahan di dalam tanah dengan mantra dan pagar gaib. Namun saat mati, ikatan rohani itu ikut terputus. Jin pocong itu bebas dan mengira bahwa tubuh Pak Jatmiko adalah rumahnya yang sah. Ia mencari tempat untuk kembali, dan ia mendatangi siapa saja yang tidur lebih tinggi dari tanah, karena ia bangkit dari bawah tanah. Malam ke-9, kesempatan kedua. Mbah Raji mengumpulkan warga yang tersisa hanya 13 orang, termasuk Mbak Rika dan Rian yang masih trauma. Malam ini bukan malam ke-8, ini adalah pengulangan malam ke-7, karena kalian tidak mengerti pesan terakhirnya. Ia memerintahkan mereka membongkar semua dipan, ranjang, kasur, tempat tidur yang memiliki kolong. Mereka diminta tidur di lantai beralaskan tikar jerami. Tidak boleh ada ruang kosong di bawah tubuh mereka. Tidak boleh ada kaki menggantung. Tidak boleh ada lubang, karena yang melompat tidak datang dari atas, tapi dari lubang yang kalian abaikan. Malam itu, jam 00.13, suara lonceng kambing terdengar samar dari arah ladang. Tapi tak ada ketukan, tak ada bayangan. Mereka semua berpelukan di lantai tanah. Tiap orang memegang segenggam tanah kuburan yang diambil oleh Mbah Raji bukan untuk melawan, tapi untuk menjadi satu dengan bumi. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan, dan angin masuk, bukan dingin, tapi lembab, seperti napas dari liang kubur. Semua lampu padam, tapi kali ini tak ada jeritan. Hanya terdengar suara lompat-lompat, tapi tidak mendekat.
justru menjauh, karena tak ada tempat untuk dia berdiri lebih rendah dari tubuh mereka. Pagi hari, semua yang tidur di lantai selamat, namun satu warga, Mas Dirjo, yang tidur di dipan karena punggungnya sakit, ditemukan dengan posisi tubuh tergantung terbalik di bawah ranjang. Seolah-olah ia ditarik dan diputar oleh sesuatu dari dalam tanah. Matanya menghitam, dan di telinganya ditemukan sebutir tanah kuburan yang hangus. Pesan terakhir Mbah Raji. Mbah Raji mengubur sisa tali pocong di 7 titik mata angin desa. Ia berkata, "Selama kalian merendah, selama kalian menyentuh tanah dengan ketulusan, maka pocong itu akan menganggap kalian bagian dari bumi, bukan sasaran." Tapi ia juga memperingatkan, jika suatu saat malam Jumat Legi kembali jatuh di tanggal 14 Sura, jangan lupa, ikat tali kafan dengan tanganmu sendiri, karena kalau tidak, ia akan bangkit lagi untuk mencari yang melupakannya. Sejak itu, warga Tlogomolyo memiliki kebiasaan unik. Tidur di lantai setiap malam Jumat Legi. Bukan karena mistik semata, tapi karena mereka tahu bahwa kadang keselamatan tak datang dari atas, tapi dari menyatu dengan tanah. Dan di pojok rumah siapapun yang melanggar, masih terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Bayu, penjaga makam dan lubang yang tak pernah tertutup. Bayu datang. Namanya Bayu Satrio. Usia 34 tahun, duda beranak 1, baru pindah ke desa Tlogomulyo 2 bulan sebelum kematian Pak Jatmiko. Ia bertugas menjaga makam di lereng bukit, tak jauh dari pusara tua tempat Pak Jatmiko dimakamkan. Bayu tak seperti warga lain, ia bukan orang yang takut pada suara-suara malam. Hidupnya terbiasa dengan sunyi dan nisan. Namun sejak malam ke-7, ia mulai menyadari makam Pak Jatmiko tampak berbeda. Galiannya lebih cepat mengering, tanahnya seperti turun setengah jengkal tiap malam, dan bunga kamboja yang ditanam di atasnya. Layu setiap kali jam menunjukkan pukul 00.13. Penemuan pertama, batu bertulis mantra. Suatu malam, saat membersihkan daerah sekitar, Bayu menemukan batu pipih yang terkubur sebagian di dekat akar pohon beringin tua. Batu itu diukir dengan tulisan Jawa kuno, yang samar mirip mantra penutup makam. Ia membawa batu itu ke Mbah Raji, yang langsung pucat begitu melihatnya. Mbah Raji berkata, "Itu batu segel, batu itu hilang. Makanya arwah yang lama dibungkam sekarang bebas. Dan hanya yang bersentuhan langsung dengan tanah yang bisa menyadari kehilangannya." Bayu mulai mengerti bahwa semua ini bukan soal pocong biasa, tapi sesuatu yang dikunci secara sengaja sejak dulu. Dan kini dibuka. Malam penyelidikan. Bayu memutuskan berjaga semalam penuh di makam Pak Jatmiko, hanya ditemani cangkul, senter, dan sebuah kamera tua. Ia tidur di tanah, seperti saran Mbah Raji. Ia juga menanam kembali batu segel di sebelah nisan. Pukul 00.13 hawa berubah. Kabut turun dari arah gunung. Bayu mendengar suara ketukan pelan dari dalam tanah. Namun kali ini, direspon. Dari makam-makam tua sekitar, terdengar suara langkah-langkah melompat, satu demi satu, mendekat ke makam Pak Jatmiko. Bayu menahan napas.
Ia tak bergerak, namun matanya menangkap sesuatu. Di bawah cahaya bulan, 7 sosok putih berdiri memutari makam Jatmiko. Tapi mereka tidak melihat Bayu. Mereka menghadap ke lubang kecil yang perlahan terbuka di pusara. Dari lubang itu, muncul tangan. Tapi bukan tangan pocong, melainkan tangan manusia biasa. Tua, kurus, kuku hitam panjang. Tangan itu menggenggam batu segel dan mendorongnya keluar. Bayu bereaksi cepat, ia melompat, menghentak batu segel kembali ke dalam lubang. Jeritan mengerikan terdengar dari bawah tanah serak, panjang, dan bukan milik manusia. Pocong-pocong di sekitar langsung menghilang seperti kabut ditelan angin panas. Setelah malam itu, Bayu kembali ke rumah, tubuhnya gemetar, namun batu segel kini terkubur kembali. Esoknya Mbah Raji datang diam-diam, membawa sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil. Ia berkata, "Kamu bukan penjaga makam lagi, Bayu. Kamu sekarang penjaga antara dua dunia. Pocong-pocong itu bukan arwah, mereka adalah penjaga lubang. Dan kini, kamu satu-satunya manusia yang tahu cara menutupnya." Bayu mulai menulis jurnal setiap malam Jumat Legi. Ia akan tidur di makam dengan kepala menempel tanah, mendengarkan denyut dunia bawah. Ia mencatat suara, getaran, dan mimpi-mimpi yang datang. Dan dalam salah satu mimpi, ia melihat Pak Jatmiko duduk di tepi liang kuburnya sendiri, berkata pelan, "Jangan biarkan tali ketujuh terlepas, Bayu. Karena kalau itu terjadi, aku yang harus naik lagi." Setelah menyelidiki makam, Bayu mulai merasa aneh. Petinya kosong, namun kain kafan masih utuh dan diikat rapi. Namun ketika diperiksa lebih lanjut, tali pengikat bagian kepala tidak ditemukan. Bayu pun memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi kembali Pak Dirman, penggali kubur, dan menanyakan siapa saja yang terakhir melihat jasad Pak Jatmiko sebelum ditutup tanah. Pak Dirman terdiam lama, lalu berkata lirih, "Waktu itu cuma aku dan si Rasman. Dia bantu bawa jenazah dari musala ke makam. Tapi malamnya, dia nggak ikut bantu nutup tanah. Langsung pulang, katanya pusing." Nama Rasman membuat Bayu waspada. Ia tahu Rasman adalah mantan preman pasar yang dulu pernah tersangkut kasus pencurian, namun lolos tanpa bukti. Ia juga dikenal mempelajari ilmu kebal dan menghilang. Bayu menyusup ke rumah Rasman malam hari. Rumah itu berada di pinggir desa, jauh dari perumahan warga. Di dalamnya, Bayu menemukan kamar kecil penuh kertas bertuliskan aksara Jawa, abu dupa, dan botol berisi minyak hitam. Namun yang paling mengerikan, di atas altar bambu kecil, tergantung tali pocong yang sudah mengering, diikatkan pada keris tua berkarat. Di sisi tali itu terdapat kertas bertuliskan, "Ngiket bayanganku, ngilang awakku, ngentek harta wong liyo tanpa weruh sing ilang. Mengikat bayanganku, menghilangkan tubuhku, menguras harta orang lain tanpa ketahuan yang hilang." Bayu gemetar. Ia sadar tali pocong Pak Jatmiko dicuri untuk digunakan sebagai jimat pencurian gaib. Tindakan ini menahan roh Jatmiko agar tak bisa masuk alam kubur, menjadikannya pocong penasaran yang marah, dan melompat mencari kembali bagian tubuhnya yang dirampas. Bayu menemui Rasman malam itu juga.
dan mendesaknya mengembalikan tali tersebut. Tapi Rasman tertawa sinis. Aku sekarang bisa jalan tanpa suara, tembus rumah, dan tak terlihat. Semua karena pocongmu. Tak akan kubalikin, kecuali mayat itu bisa ambil sendiri. Namun malam itu Bayu tidak perlu menjawab. Karena saat Rasman melangkah kembali ke rumahnya, ia jatuh tersungkur di ambang pintu. Lehernya melengkung aneh, dan dari kejauhan terdengar suara loncatan. Tuk, tung, tung. Bayu berlari ke arah suara dan menemukan Rasman dalam keadaan mata melotot, lidah terjulur, dan tubuh membeku dalam posisi sujud. Di samping mayatnya, tali pocong Pak Jatmiko. Tergeletak basah seperti baru ditarik dari kubur. Setelah kejadian itu, Bayu dan Mbah Raji membakar tali tersebut dalam ritual pembersihan. Abu dari tali itu dikubur di bawah pohon asem, di tengah makam pohon yang dipercaya sebagai tempat lewatnya arwah penasaran. Teror berhenti, pocong tak lagi muncul. Namun Bayu menulis di jurnalnya, kadang bukan roh yang jahat, tapi manusia yang mencuri milik kot kematian demi kekuatan dunia. Dan sejak hari itu, setiap kali ada jenazah dimakamkan, Bayu memastikan tali pocongnya utuh, dilepas sesuai waktu, dan dikubur bersama. Tak boleh ada yang mengambil karena sekali saja tali itu berpindah tangan. Satu jiwa akan terjebak antara dunia. Beberapa minggu kemudian, seorang pencuri di kota tetangga ditemukan tewas menggantung di jendela rumah orang kaya. Di lehernya, terikat seutas tali kain kafan dan di bawahnya, tanah kuburan basah. Kabar angin menyebut, tali pocong Pak Jatmiko tak pernah benar-benar terbakar. Dan kini, ia sedang mencari tubuh baru untuk diikat, bersambung. Untuk kalian yang mendengar kisah ini sampai selesai, silakan tulis di kolom komentar tentang hikmah dan misteri yang belum terungkap. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan klik like dan subscribe.